Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Khairul Bait Said, NIM E1E1190020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan MATLAB, dan materi yang akan saya terangkan pada kali ini mungkin mengenai matriks. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat pada layar berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk cara penggunaan MATLAB-nya. Sebelum kita memulai, pertama kita membuat script baru, kemudian kita save. Untuk namanya kita simpan di, untuk tempat simpannya sebenarnya terserah sih. Kita gunakan matrix 2 saja. Kita replace. Sebelum kita mulai, ada beberapa sintak yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu sintak clear. Sintak ini akan menghapus semua data yang akan tampil di sini selain yang tertulis di sini pada editor ini. Contohnya ya, misalnya kita membuat A sama dengan B, A sama dengan 5, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. 9 kita run, maka akan tampil di sini, dan untuk workshape-nya akan tersimpan seperti ini. Kemudian jika kita buat variabel baru yaitu D sama dengan 4, kemudian kita jalankan, maka akan tersimpan di workshape-nya 4. Tapi untuk clear itu sendiri, misalkan kita menulis clear di sini, kemudian kita run, maka otomatis semua data yang tidak tampil pada bagian editor di sini maka akan hilang di bagian workshape. Itu gunanya untuk apabila kita membuat sebuah program utama, mungkin agak akan mengganggu data sebuah kinerja program kita apabila ada suatu data pada workshape yang agak tidak digunakan, namun ada mungkin bisa saja mengganggu. Kita run dan boom, hilang. Baiklah, kita lanjut. Untuk yang sintak yang kedua yang akan saya gunakan yaitu, jika kita lihat di sini akan terlihat kotor pada bagian command Windows-nya. Di sini kita akan gunakan sintak CLC. Apa itu CLC? CLC itu yaitu kita tulis help CLC, maka akan tampil clear command window. Kenapa bukan CLW? Ya, mungkin begitulah namanya. Saya juga tidak tahu ya, CLC lagi. Jadi jika kita membuat sebuah program utama, usahakan clear dan CLC itu kalian adakan untuk mempermudah. Baiklah, kita lanjut ke operasi matriksnya. Yang pertama itu kemudian untuk persen ini digunakan untuk sekedar pemberitahuan ya. Jadi kita tulis di sini matriks. Lanjut, misalnya kita buat suatu variabel yaitu A sama dengan A sama dengan 1, 2. Untuk matriks sendiri kan biasanya terdapat dua matriks yang pada umumnya itu ada matriks persegi, ada matriks segitiga dan sebagainya. Di sini saya akan menggunakan matriks persegi, dan cara penulisannya itu sekarang kita tulis begini, maka akan tampil itu seperti ini jika kita run. Lihat. Jadi untuk penulisan matriks sendiri kita menggunakan titik koma, kemudian kita tulis selanjutnya itu 4, maka akan tampil seperti ini. Istilahnya itu sebelum pertama kan 1, 2, kemudian kita berikan titik koma itu sebagai penanda bahwa
di belakang titik koma itu merupakan baris kedua dari matriks. Selanjutnya kita lanjut ke B sama dengan 4, 5. Kita tulis asal saja. 6, 7. Akan tampil seperti ini. Lanjut ke perkalian matriks. Di sini kita buat suatu variabel, misalnya C sama dengan A kali B, kali B. Maka hasilnya itu akan tampil kita ulang. Oh salah ya, di sini B besar, maka akan tampil seperti ini. 16, 19, 37 dan 47. Seperti yang kita tahu kan, perkalian matriks itu kolom dengan baris. Misalnya 1 kali 4, misalnya 1 kali 4 tambah mana? Tambah 2 kali 6. Hasilnya 16. Baiklah, lanjut. Dan apabila dibalik, misalnya B sama dengan B kali A, hasilnya itu akan beda. Karena seperti yang kita tahu di sini 4 kali 1 dan 5 kali 3. Hasilnya mungkin 19. Lanjut ke kuadrat matriks. Kuadrat matriks. Misalnya kita buat E sama dengan A kuadrat 2. Maka hasilnya seperti ini. Kita lanjut perkalian yang selanjutnya itu perkalian kondensasi. Seperti yang kita tahu kan, perkalian matriks itu perkalian antara kolom baris dan kolom. Jadi bagaimana jika suatu baris, misalnya 1 dikalikan dengan 4, 2 dikalikan dengan 5, 3 dengan 6, 4 dan 7. Maka namanya itu ya perkalian kondensasi. Perkalian kondensasi 1-1. Misalnya kita buat F sama dengan A kali A kali B. Hasilnya itu 16. Oh, sorry. Yang di sini kita tambahkan titik. Di sini titik gunanya untuk sebagai pertanda kalau kita menggunakan perkalian kondensasi 1, kita ketik maka akan muncul 4.
kita lihat 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 5 sama dengan 10, 3 dengan 6, 18, 4 dan 7, 28. Maka hasilnya sama. Dan bagaimana jika dibalik? Seperti kita lihat, F sama dengan kenapa F? Kita ubah di sini saja, G sama dengan B kali A. Maka hasilnya 4, 16, 4, 10, 18, dan 28. F sama dengan A kali B. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Misalnya bagaimana contoh saya buatkan sebuah variabel, sebuah soal X sama dengan C. Lalu kita ingin tahu kalau X-nya itu apa. Di sini kita menggunakan matriks left division. Contohnya yaitu misalnya kita buat X sama dengan A, tapi di sini menggunakan tanda bagi tapi mengarah ke sebelah kiri, A bagi C, maka hasilnya 4. Dan jika kalian bertanya mengapa nilainya yaitu 4 tapi ada di belakang, karena jika kita menggunakan left division atau right division itu, maka hasilnya tidak akan integer. Mungkin bisa integer, tapi untuk sekarang saya belum tahu caranya. Hasilnya sama dengan yang di atas ini, 4, 5, 6, 7. Seperti yang kita tahu di sini, kan ini A kali X sama dengan C. Di sini sebenarnya X yang diketahui itu, yang seharusnya itu adalah B. Kemudian tapi saya mengubahnya. Terus bagaimana jika sebaliknya? Right division. Right division itu apa? Right division itu sama dengan hampir sama dengan mungkin sama tapi dibalik ya. Di sini misalnya saya buat Y kali B sama dengan C. Di sini kita menggunakan matriks right division. Right. Itu misalnya Y sama dengan C, namun kita menggunakan bagi biasa, C bagi B, maka hasilnya akan sama dengan ini, 1, 2, 3, dan 4. Namun terdapat koma 000 di belakangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk sekarang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.